Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Hafidz Zanur Himawan, absen 22 dari kelas 11 SKS. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pendengaran. Apakah kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana sih kok kita bisa mendengarkan bunyi? By the way, telinga tidak hanya sebagai indera pendengaran loh. Telinga juga bisa sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang mekanisme pendengaran, kalian harus mengingat bahwa telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Sekarang, saya akan membahas tentang mekanisme pendengaran. Mekanisme diawali dengan adanya bunyi. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan musik, musik akan mengeluarkan gelombang bunyi di udara. Gelombang ini nantinya akan ditangkap oleh telinga luar dan diteruskan menuju saluran di telinga. Di dalam saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga yang berfungsi sebagai pelindung dari benda asing. Gelombang kemudian mencapai selaput gendang telinga yang mengakibatkan bergetarnya gendang telinga. Selain gendang telinga, gelombang juga menggetarkan 3 tulang kecil yang berada di telinga tengah, yaitu malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini berfungsi untuk menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Tulang-tulang ini juga yang kemudian meneruskan gelombang ke koklea. Koklea sering disebut sebagai rumah siput karena berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi yang membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut yang berikatan mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, apakah kalian tahu tentang sel saraf auditoris? Singkatnya, sel saraf auditoris adalah saraf sensorik yang menerima respon getaran dari telinga untuk diteruskan ke otak. Back to the topic, sinyal listrik yang dihasilkan oleh senyawa kimia tersebut bergerak sepanjang sel auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda juga. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi dengan nada yang lebih tinggi, contohnya seruling. Kemudian sel-sel rambut di sepanjang saluran yang mendeteksi bunyi bernada lebih rendah seperti trompet. Sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita dengar dan kita nikmati. Nah, itu tadi mekanisme pendengaran. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.